LGBT atau apapun, kami ini manusia gitu loh, dan kalian itu juga kenal saya gitu loh. Jadi berarti saya lebih rendah. Memang sudah dari tahun 2012 ya. Memang saya sangat menunggu momen-momen ini gitu. Karena pada saat itu juga memang soal lebih baik gua ngasih makan anjing daripada kayak bencong-bencong, itu gimana kata Taya? Kalau itu ya kan saya bilang, saya tidak pernah malu masa lalu saya ataupun siapa saya ya. Siapa saya sebenarnya saya tidak pernah malu gitu loh. Jadi Maksudnya, saya dibilang kaum minoritas. Bentar, masa lalu apa sih Tata ini? Masa lalu saya sebagai apa sih? Ya dibilang saya kaum minoritas, saya nggak pernah malu. Agamanya Kristen itu minoritas apa-apanya? Yang minoritas itu? Perilaku saya. Perilakunya gitu loh. minoritas. Tapi ingat di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini ya, kaum minoritas itu kan manusia. Jadi berarti kami ini lebih rendah dari anjing gitu loh. Nah ini kan sebenarnya pelajaran banget ya buat seorang kalau berkata-kata di sosial media itu harus lebih hati-hati. Itu aja. Karena saya pikir gini, kaum minoritas ya atau yang kita sebut Anda kaum LGBT atau apapun, kami ini manusia gitu loh, dan kalian itu juga kenal saya gitu loh. Jadi berarti saya lebih rendah daripada anjing, dan semua kaum minoritas lebih rendah daripada anjing. Nah, saya pikir ya sudahlah, tidak perlu membuka aib. Tuhan aja menutup aib kita kan. Tapi ketika seseorang membuka aib kita, saya diam, saya hanya berdoa. Ya aibnya terbuka sendiri. Contohnya di buku ini ya Bang ya. Iya, kan? Ini buku dosanya Tapi kan selama ini hubungannya baik kata sama AL. Kenapa dia bersikap seperti itu ya? Saya nggak tahu, karena ini kan permasalahan dengan Bang Deoli Pak Yumara gitu loh. Ya mungkin saya juga nggak mengerti juga dengan permasalahan awalnya gitu loh. Tapi keluarga saya sudah nelfon saya, ini ada apa, dan dia tidak menghapus status itu sampai detik ini. Apakah dia bangga dengan menghina saya? Apakah dia bangga menghina orang-orang di luar sana yang seperti saya gitu loh. Tapi kan kalian tahu gimana cerita hidup saya, perjuangan saya juga sampai detik ini. Tapi ya nggak apa-apa, saya pikir ya saya juga akan malu gitu loh. Dia menghina ibu saya juga yang sakit, istilahnya mengatakan ibu saya sakit gimana, atau dia menghina, ya semuanya lah. Saya pikir ya sudahlah, saya pikir ini kan terbukti kan bahwa orang-orang yang melihat postingan dia juga akan berpikir dan berkata bahwa ini adalah ya seperti apa bisa menilai sendiri lah gitu loh. Tapi tolonglah jangan menghina. Saya kan nggak menghina dia, tidak membalas hina dia. berarti boleh diperjelas dari bisa Oke, delik aduannya sih? Ya, sekarang kan kita udah dari dulu, untuk saya sendiri kan kalau konflik pribadi juga memang sudah dari tahun 2012 ya. Memang saya sangat menunggu momen-momen ini gitu. Karena pada saat itu juga memang kejadiannya juga ada tatalim ya. Kalau kasus parfum tahun 2012 mungkin teman-teman media juga tahu, saya waktu itu kena tipu 300 juta juga, dan dia juga dulu sebagai direktur, bahkan branding namanya dia. Tapi pada saat itu kan karena saya juga sibuk banget, waktu itu lagi bolak-balik ke Amerika, terus ya waktu itu masih banyak duit lah, jadi sempat dikasusin juga. Dia juga pakai Bang Hotman Paris, aku pakai Sunan Kalijaga. Akhirnya karena banyak uang yang keluar, akhirnya aku bilang ya sudahlah, dihentikan saja. Tapi sempat aku juga selek dulu sama Tatalim sama Indra Brupan. Tapi akhirnya beberapa tahun kemudian kita ketemuan dan udah minta maaf, dan akhirnya udah aku maafin. Tapi untuk dia sampai hari ini tidak pernah negor saya, telepon saya masih diblokir, nggak pernah kayak orang pernah berteman gitu. Jadi menurut saya oh begini ya sifatnya. Jadi ketika ada momen ini alhamdulillah saya juga udah jadi pengacara ya kan, karena Tatalim juga sebagai sahabat saya, keluh kesah juga kita bertahun-tahun. Ketika saya susah kemarin ada kasus ikan asin juga Tatalim yang susah payah untuk membantu saya. Jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Tatalim. Nah jadi mengenai kasus ini kalau menurut saya untuk sifat ya mungkin rekan-rekan media sudah pada tahu ya, untuk pencitraannya kan memang sangat kental sekali, apalagi sekarang bermasalah untuk diduga melakukan penipuan, apalagi penggelapan ini juga berbau dengan uang, berbau dengan tas-tas branded yang alhasil kita lagi pertanyakan kemana sih itu barangnya, karena kan sampai saat ini yang kita tahu saudara FR juga hanya diberikan sendal ya kan bermerek Hermes ya kan, padahal pada saat itu dicek mintanya tas lindi ya seharga 175 juta, tapi ternyata lindinya sih kelihatannya kayaknya dipakai dia, soalnya habis minta besokannya langsung dipakai gitu. Bahkan saudara FR sendiri hanya terima sendal, tapi kan karena mungkin dapat omongan sepihak sehingga saudara FR salah paham, terus langsung memaki-maki saudara
Tatalim ya kan, dengan omongan yang sangat kasar dan tidak pantas dan langsung main blokir, apalagi bilang artisnya Tata semuanya akan diblokir di masa depan. Itu kan tidak pantas karena kita semua kan berteman. Sebagai manusia kita tidak boleh dengar satu pihak gitu. Justru malah saudara A yang justru banyak banget ngejelek-jelekin gitu. Jadi ya untuk itu kan kita harus ungkap. Nah di sini juga kan kelihatan banget chatting-chatting dia yang sangat halu, bilang kalau si A itu naksir dia lah, ini itu. Cuman mungkin nanti kita akan buka lagi lah ya, untuk bukan untuk dibuka saat ini, tapi kita sudah menyimpan seluruh bukti-bukti yang ada dan kita lihat aja proses hukumnya seperti apa. Mudah-mudahan dia lebih jerah gitu, karena kan berkali-kali dari dulu memang licin terus ya kan, dari dari awal dan tidak pernah ada terima kasihnya ya kan. Nah sekarang saudara Tata, memang saya udah bilang sama Tata dari dulu, udah lu ngapain sih berteman sama dia gitu, tuh juga nggak dapet apa-apa. Cuman karena Tata Lim kan orangnya tulus, ikhlas, memang care sama dia, kata Tata udahlah nggak apa-apa, gue mah sebagai teman selalu membantu. Nah karena aku indigo, aku udah bilang sama Tata dari 5 tahun yang lalu ya. Dan yang aku tahu kan dia bilang katanya Tata Lim yang pengen dekat sama dia, pengen nelfonin dia. Yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri adalah dia yang menghubungi Tata, karena pada saat itu saya lagi sama Tata gitu. Dia menghubungi Tata, apa kabar, gini nih, gue lagi ada project, ketemuan yuk. Padahal kita di pertemanan kita udah blacklist dia gitu loh, kita udah nggak pernah lagi mau ketemu dia karena sifat dia sangat arogan, sangat sombong, ngomongnya setinggi langit, halunya luar biasa. Sebenarnya cocok jadi ratu halu tuh dia, bukan gue gitu. Jadi dalam kesempatan ini kita lihat aja nanti hari Rabu ya panggilan ya Tak ya, sebagai saksi ya atas laporan ini. Tadi Bang Deolipa. Oh, ya, laporannya Kan tadi beda lagi. Saya kuasa hukum saya baru. iya, yang laporannya dari Bang Deolipa. Yang melaporkan Bang Deolipa, Tata sebagai saksi didampingi oleh kuasa hukumnya aku. Gitu. Boleh tahu, jadi ada ini kan tadi soal Angel juga, apakah Debbie juga menjadi pengacaranya dari Deolipa juga atau seperti apa? Oh enggak, Bang Deolipa mungkin pengacaranya beda. Iya, tapi aku mendampingi gitu, mendampingi Barbie Tata yang Lim mendampingin saya. sebagai saksi. Hari ini Kasusnya yang sama, laporan pencemaran nama Laporannya baik. sudah dilaporkan dari kemarin. Sebenarnya tadi kan hanya melaporkan yang host yang bisa. Tata perannya hanya sebagai saksi berarti ya dalam semua laporan. Saya di sini jadi sebenarnya ada berapa saksi yang saya harus bingung Jadi saksi semuanya. Ini saya jadi bingung. Saya kan namanya juga saya manusia orang awam ya, bahasa hukum saya nggak terlalu mengerti, makanya saya minta tolong sahabat saya untuk mendampingi saya karena dia kan lawyer. Iya, biar nggak salah bicara kan. Biar saya nggak salah bicara gitu loh, karena ini kan kasusnya nggak kelar-kelar dan melebar terus, yang sana menghina-hina terus. Tapi ya sudahlah, saya pikir kalau untuk hinaannya saya tidak malu sekali lagi ya, tapi ingat, hargai manusia gitu loh. Hargai manusia, mau siapapun kaum di dunia ini hargai, mau rendah, mau tinggi, mau sedang, mau jelek, mau cantik, hargai aja. Karena waktu itu hinaan di sosmed tuh di tag atau kalau Tag. dia hanya menyindir. Dia menyebut nama saya, menyebut nama saya pertama kali. Tapi ya sebenarnya lucu ya, seperti gini ya, sahabat itu kan seperti cermin ya. Kalau dia menonjoknya terlalu keras seperti saya bilang, antara dua tangan yang luka atau wajahnya yang luka. Gitu loh. Jadi saya sendiri sebenarnya diam. Tapi ini kan sudah masuk ke ranah hukum, di mana saya juga harus berbicara. Karena gimana pun saya akan berbicara, bukan saya mau membesarkan juga permasalahan ini, tapi supaya mata netizen, karena followersnya kan tinggi sekali ya, itu membaca juga banyak, semua udah masuk online juga. Jadi tahu duduk persoalan itu apa sih, ini kan permasalahan dengan Bang Deolipa, gitu loh, bukan dengan saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.